Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi bi ulumihi fid darain amin. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla asy-syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi as-sahil lughati. Jadi setelah beliau menjelaskan ya, dari awal mengenai biografi beliau, itu namanya apa yang diharapkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita telah tambahkan penjelasan mengenai biografi beliau. Kemudian setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada nabinya dan sahabatnya, serta yang disebutkan daripada mukri'il Quran dan pecintanya. Maka pada bait keempat ini beliau mengatakan wa ba'du, setelah semuanya itu, inna hadhihi muqaddimah, nazaman ini yang berupa muqaddimah, pendahuluan, yang harus diketahui bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Jadi ada satu ilmu yang harus dipelajari, yang harus diketahui sebelum orang membaca Al-Quran. Ilmu ini apa hukum mempelajarinya? Idh wajibun alaihimu muhattamu, wajib bagi mereka untuk mengetahui apa ya itu dan kapan. Disebutnya, dijawabnya kapan itu qabla syuru'i, sebelum ia membaca, mempelajari Al-Quran. Apa yang harus diketahui? Awalan, yang pertama, ayya'lamu makharijal hurufi, mengetahui makhraj huruf, tempat keluarnya huruf. Was-sifati, kemudian sifat-sifat huruf. Mengapa harus diketahui makhraj dan sifat huruf? Karena yang akan dibaca ini merupakan bahasa yang bagus, yang fasih, yang paling indah. Liyantiqu bi afsahil lughati. Apa itu? Mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih, itu bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dengannya, atau dengan bahasa Arab itu Al-Quran diturunkan. Jadi ketika kita mengetahui makhraj, mengetahui sifat, maka makhraj dan sifat inilah yang akan membedakan bacaan kita, yang akan membedakan pelafalan kita, yang akan membedakan pengucapan kita dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Baik itu bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Bugis. Kalau orang Bugis menyebutkan huruf ro dengan ra, sama dengan orang Padang. Berarti di sini dibaca ra atau enggak? Ada bacaan ra di Al-Quran, tapi dengan riwayat yang lain, dan ada ketentuannya, riwayat Imam Warsh. Dan ada ketentuannya, kita enggak pelajari di sini. Nanti kita baca ro, tebal. Ini salah satu contoh ya, sebelum kita masuk nanti ke pembahasan intinya dari makhraj. Kemudian sifatnya, berarti ada sifat yang harus kita ketahui.
ketika huruf itu diucapkan dengan baik dari tempat keluarnya, maka ada sifat yang harus mengikutinya. Nah, sifat ini ada sifat yang melazimi huruf tersebut, artinya tidak berpisah dengan huruf itu. Kemudian ada sifat yang berpisah dengan huruf tersebut, yang datang dalam kondisi tertentu dan berpisah dalam kondisi tertentu. Nah, itu namanya sifat yang tidak melazimi. Nah, baik. Kemudian contoh yang lain yang membedakan pengucapan makhraj huruf dengan bahasa yang ada di antara kita itu huruf fa. Nah, sebagian di antara kita mengucapkan huruf fa. Nah, maka ketika membaca Al-Quran harus baca dengan fa. Fa. Nah, contoh yang lain, ketika membaca huruf ain harus baca dengan a. Rabbil alamin, enggak boleh rabbil alamin. Rabbil alamin. Contoh yang lain, ha, bacanya alhamdu atau al-fatihah, enggak boleh al-fatihah. Inilah yang membedakan antara apa yang kita akan baca dengan apa yang ada bahasa-bahasa yang di sekeliling kita. Maka disebutkan di sini wajib pertama untuk mengetahui apa? Makhraj dan sifat huruf. Ya. Kenapa harus ketahui? Agar bacaan kita menjadi baik, benar, betul, indah. Muharrir tajwidi wal mawaqifi. Selanjutnya adalah wajib mengetahui tajwid yang telah ditahqiq dengan sempurna, waqaf-waqaf dan ibtida'nya. Nah, jadi harus mengetahui apa? Waqaf dan ibtida' dengan baik. Karena apabila ia salah waqaf atau salah memulai, bisa membuat maknanya menjadi rancu dan tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian butuh kita mengetahui di mana kita berhenti agar maknanya bagus dan di mana kita memulai agar maknanya bagus. Nah, misalnya kalau kita tidak tahu, maka ikutilah tanda waqaf yang ada di Al-Qur'an. Atau kalau zaman kita ini sudah ada tanda Al-Quran yang lengkap tanda waqaf dan ibtida'nya, jadi nggak susah-susah lagi. Nah, kita semakin dipermudah, makanya jangan semakin malas. Kemudian berikutnya yang harus diketahui selain daripada kedua tadi, wa man ladzi uhsima fil masahifi, dan apa yang menjadi rasem atau tulisan dalam mushaf-mushaf Utsmani. Karena rasem atau tulisan Utsmani berbeda dengan tulisan biasa. Kaedahnya ada yang membedakan. Mushaf-mushaf Utsmani dalam rasemnya yang disebutkan di sini ada yang disebut dengan maqtu' dan mausul. Ya, ada yang ditulis tersambung dan ada yang ditulis terpisah. Kadang huruf itu ditulis bersambung Allah, dan kadang tulisan dipisah dengan an dan la, bacanya sama Allah. Dan semuanya terdapat di Al-Quran. Maka harus sesuai dengan rasem Utsmani. Apalagi di antaranya ada ta'wata unsa lam takun tuktab biha, dan huruf ta tanis yang ditulis dengan ta marbutah. Nah, inilah muqaddimah Imam Ibnul Jazari sebelum membahas mengenai makharijul huruf dan seterusnya pada bab-bab berikutnya. Dan perlu kita katakan bahwa rasem yang terdapat di Al-Quran itu yang beredar ada 7 mushaf. Ada 7 mushaf yang mengandung rasem
Utsmani. Nah, yang satu disimpan di Madinah, dipegang oleh siapa? Sayyidina Utsman. Nah, kemudian yang keenam dibagi-bagikan ke daerah. Kufa, Basra, Syam, Mekah, Bahrain, dan Yaman. Baik, sampai di sini penjelasan kita. Kalau kemarin terlalu panjang, sekarang terlalu pendek. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Berarti pekan depan makhraj huruf ya.